Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Hayu, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa STI Nurul Falah Air Mulek. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Nahwu untuk membahas mubtada dan khobar. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas mubtada. Mubtada itu adalah isim ma'rifat, di mana isim yang jatuh di awal kalimat. Nah, mubtada berirobkan rofa dan tidak didahului oleh amil-amil lafziyah. Amil-amil lafziyah sebagai berikut: 1. Kana dan saudara-saudaranya. 2. Inna dan saudara-saudaranya. 3. Zonna dan saudara-saudaranya. Yang keempat, huruf jar dan fi'il. Nah, itu adalah penjelasan dari mubtada. Nah, selanjutnya untuk khobar. Khobar adalah pelengkap dari mubtada, yang dimana khobar dan mubtada berirobkan sama, berirob rofa. Nah, mubtada tidak akan sempurna jika khobar tidak akan sempurna jika tidak adanya mubtada. Nah, khobar terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Khobar yang pertama, bagian pertama khobar mufrad, dan yang kedua itu ada khobar ghairu mufrad. Untuk khobar mufrad, contohnya khobar mufrad itu isim bentuknya. Isim bentuknya contohnya Zaidun Tolibun. Itu untuk khobar mufrad. Nah, untuk khobar ghairu mufrad itu terbagi menjadi dua macam: khobar jumlah dan sibahul jumlah. Nah, untuk khobar jumlah itu terbagi lagi menjadi dua macam. Khobar jumlah tadi terbagi menjadi dua macam lagi: jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah contohnya Zaidun Tolibun. Untuk jumlah fi'liyah contohnya Zaidun Yakumu. Nah, untuk sibahul jumlah terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama jar majrur. Nah, jar majrur contohnya Zaidun fil baiti. Dan untuk yang pertama, untuk yang kedua itu ada zorof. Zorof contohnya Zaidun amamal madrasati. Nah, itu contoh dari sibahul jumlah. Sibahul jumlah tadi terbagi menjadi dua, huruf jar majrur dan zorof. Nah, selanjutnya untuk mubtada. Mubtada itu sendiri, mubtada ada yang berirobkan mahali. Nah, mubtada yang berirob mahali kedudukannya terdiri dari isim mabni. Nah, isim mabni ada berbagai macam. Ada 4 macam. Tetapi yang digunakan di mubtada dan khobar itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada isim mabni, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan ada isim istifham. Nah, untuk untuk dalil mubtada khobar, iramanya ya hanunu miroron. Mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Khobar itu pelengkapnya yang menyempurnakan maknanya. Itulah jumlah ismiyah, isinya mubtada khobar, disebut jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, itu untuk dalil mubtada.
Nah, di sini saya juga mempunyai dalil macam-macam khobar, iramanya baju baru di hari raya. Nah, berikut dalil macam-macam khobar. Khobar itu ada dua, khobar mufrad ghairu mufrad. Khobar mufrad isim bentuknya, ghairu mufrad ada dua, ghairu mufrad ada dua. Khobar jumlah sibhul jumlah, khobar jumlah ada dua, jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Sibahul jumlah ada dua, jar majrur dan dzarfiyah. Sibahul jumlah ada dua, jar majrur dan dzarfiyah. Nah, itu dalil macam-macam khobar. Nah, saya mempunyai dalil satu lagi nih. Dalil macam-macam khobar juga, iramanya Akang Haji. Bisa menambah sedikit wawasan. Nah, dalilnya sebagai berikut. Khobar itu ada dua, khobar mufrad ghairu mufrad. Khobar mufrad isim bentuknya, khobar mufrad isim bentuknya. Khobar ghairu mufrad ada dua, jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Khobar sibahul jumlah ada dua, jar majrur dan dzarfiyah. Khobar sibahul jumlah ada dua, jar majrur dan dzarfiyah. Nah, itu dalil-dalil dari mubtada dan macam-macam khobar. Nah, berikut untuk materi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, tadi kan materinya mubtada khobar. Nah, sekarang materinya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, idhofah itu adalah gabungan dua kata atau lebih, yaitu kata pertama disebut mudhof. Nah, kata pertama disebut mudhof. Nah, tanpa al, tanwin, dan nun. Nah, kata yang kedua itu disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya berarti jar. Contohnya Rabbul alamina. Nah, Rabbu di sini menjadi mudhof, alamina menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini saya mempunyai juga nih dalilnya, dalil mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini disebut dengan idhofah. Gabungan kata, kan mudhof dan mudhof ilaih ini gabungan kata nih. Nah, gabungan kata ini disebut dengan idhofah. Nah, berikut idhofah irama yambe. Idhofah artinya tambahan dua isim membentuk makna baru. Yang depan disebut mudhof, berikutnya disebut mudhof ilaih. Mudhof tanpa tanwin alif lam, juga tanpa nun tasniyah. Pada jama' muzakkar salim, nunnya juga dihilangkan. Mudhof ilaih itu harus majrur, kadang ia berubah jadi mudhof. Tetap majrur tanpa tanwin alif lam, tanpa nun tasniyah dan jama'. Begitulah berulang-ulang. Mudhof ilaih bila menjadi mudhof, begitulah berulang-ulang. Mudhof ilaih bila menjadi mudhof. Nah, itu tadi dalil dari mudhof dan mudhof ilaih atau idhofah. Nah, berikut
idhofah pada isim mabni. Nah, yang pertama isim domir. Isim domir contohnya kitabuhu. Kitabu menjadi mudhof. Mudhof tanpa al dan tanwin karena berupa isim domir. Nah, untuk hu mudhof ilaih fi mahalli jarri karena isim domir. Nah, ya selanjutnya isim mausul. Contohnya kitabul ladzi. Kitabu menjadi mudhof, alladzi mudhof ilaih fi mahalli jarri karena isim mausul. Nah, selanjutnya isim isyarah. Contohnya kitabu hadza. Kitabu menjadi mudhof, hadza mudhof ilaih fi mahalli jarri karena isim isyarah. Nah, berikut tadi penjelasan untuk mudhof ilaih yang menjadi idhofah, yaitu gabungan dua kata ya atau lebih yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, untuk selanjutnya itu ada materi na'tun dan man'ut. Nah, na'tun atau yang biasa disebut singkatnya na'at. Nah, na'at adalah kata yang mengikuti kalimat sebelumnya dalam rofa, nasab dan jernya, muzakkar muannasnya, mufrad tasniyah jamaknya, dan nakirah ma'rifatnya. Nah, kata yang dinaati dinamakan dengan man'ut. Dinaati berarti mengikuti kalimat sebelumnya. Kata yang dinaati dinamakan dengan man'ut. Nah, cara memaknai na'at atau na'tun dengan menambahkan kata yang. Nah, karena ia adalah sifat. Contohnya ja'at almar'atu alimatu, ja'at imra'atu alimatun. Nah, ja'at telah datang, almar'atu man'ut siapa wanita, al-alimatu na'tun yang berilmu, ja'at telah datang, imro'atu man'ut siapa wanita, alimatun na'tun yang berilmu. Nah, na'tun dan man'ut itu juga mempunyai dalil. Nah, berikut dalil untuk na'tun dan man'ut. Na'tun dan man'ut. Na'tun yang berirama kolam susu. Nah, na'tun itu artinya sifat, man'ut artinya yang disifati. Na'tun jatuh setelah man'ut, mudhof ilaih kadang menengahi. Na'tun selalu mengikut man'ut, marfu, mansub atau majrur. Man'ut muzakkar, na'tun muzakkar. Man'ut mu'annas, na'tun mu'annas. Bila man'utnya nakirah, na'tunnya juga ikut nakirah. Bila man'utnya ma'rifat, na'tunnya juga ikut ma'rifat. Nah, berikut tadi dalil untuk na'tun dan man'ut. Nah, ini untuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu kana dan saudara-saudaranya. Nah, kana dan saudara-saudaranya ini, kana itu memiliki i'rab yang berbunyi tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar, atau tarfa'ul ismu wa tansibul khobar. Nah, amil yang pertama yang masuk pada mubtada dan khobar adalah
kana dan saudara-saudaranya yang dapat merofakkan mubtada sebagai isim dan menasabkan khobar sebagai khobarnya. Nah, contohnya Allahu ghafurun, kemasukan kana menjadi kanallahu ghafuran. Nah, di sini kana dan saudara-saudaranya mempunyai kode. Kodenya yang berakhiran un, an, ani, aini, una, ina, dan atun, atin. Nah, kana wa akhwatuha dan maknanya kana ada contohnya kanallahu ghafuran. Nah, untuk amsa maknanya masuk waktu sore atau menjadi, contohnya amsa to'iru aidan. Nah, untuk selanjutnya ada asbaha. Asbaha maknanya masuk waktu subuh atau menjadi, contohnya asbaha zaidun nasiton. Nah, untuk selanjutnya ada adha. Adha yang maknanya masuk waktu duha atau menjadi, contohnya adha Muhammadun musafiron. Nah, untuk selanjutnya itu ada zola yang maknanya masuk waktu zuhur. Contohnya zola zillu bayanan. Nah, untuk selanjutnya ada bata yang maknanya waktu malam. Contoh bata Muhammadun naiman. Nah, untuk selanjutnya ada soro yang maknanya menjadi atau perubahan dari bentuk satu ke bentuk lain. Contohnya sorotinu hajaron. Nah, selanjutnya ada laisa yang maknanya mentiadakan. Contohnya laisa Muhammadun kadziban. Nah, selanjutnya ada lagi mazala yang maknanya masih atau terus-menerus. Contohnya mazalal matoru nazilan. Nah, selanjutnya ada mabariha. Contoh maknanya masih atau terus-menerus. Contoh mabarihal mu'minu zakiron. Nah, selanjutnya ada madama. Maknanya selagi atau masih. Contohnya madamalailu bakian. Nah, selanjutnya ada manfaka yang maknanya masih. Ada juga mafatiha ya maknanya masih, juga sama. Nah, berikut ada contoh-contoh. Misalnya mubtada. Kalimatnya Zaidun qaimun. Nah, masuk kana menjadi kana Zaidan qaiman. Nah, khobarnya statusnya dari khobar menjadi khobar mufrad. Nah, untuk alamat harokatnya menjadi fathah. Nah, selanjutnya ada khobar jumlah dan simbol jumlah fi mahalli nasbi. Nah, berikut contoh khobar jumlah. Misalnya mubtadanya Zaidun yakumu. Nah, kemasukan kana menjadi kana Zaidun yakumu. Nah, kana itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, Zaidun
Zaidun adalah isim kana, dibaca rofa dan tanda rofanya domah karena isim mufrad. Nah, yakumu adalah fiil mudhari. Fa'ilnya adalah domir huwa yang tersimpan dan jumlah dari fiil dan fa'il fi mahalli nasbih menjadi khobar kana. Nah, berikut khobar sibul jumlah jar majrur. Misalnya mubtada'nya Zaidun fil baiti. Nah, kemasukan kana menjadi kana Zaidun fil baiti. Nah, fil baiti adalah khobar kana fi mahalli nasbi karena berupa jar majrur. Nah, selanjutnya ada khobar sibul jumlah zorof. Misalnya mubtada'nya Muhammadun amamal madrasati. Nah, kemasukan kana menjadi kana Muhammadun amamal madrasati. Nah, amamal madrasati adalah khobar kana fi mahalli nasbi karena berupa zorof. Nah, berikutnya ada isim kana yang beri'rab mahalli. Contohnya isim kana berupa isim domir pada fi'il madi, i'rabnya mahalli. Nah, berikut tasrif kana fi'il madi, iramatul jaina. Kana kanu huwa muqaddar alif isimnya mufrad muzakkar tasniyah muzakkar jamak muzakkar ghaib waqi'nya kanata kunna hiya muqaddar alif isimnya mufrad muannas tasniyah muannas jamak muannas ghaib waqi'nya kunta kuntuma kuntum ta semua itu isimnya mufrad muzakkar tasniyah muzakkar jamak muzakkar mukhatab waqi'nya kunti kuntuma kuntunna ta semua itu isimnya mufrad muannas tasniyah muannas jamak muannas mukhatabah waqi'nya kuntu kuntuma kuntu tadanna itu isimnya mutakalimah dan mutakalimah akhairnal muazim itu waqi'nya. Nah, berikut tadi tasrif dari kana fi'il madi. Nah, kana isimnya adalah domir huwa yang tersimpan fi mahalli raf'i. Nah, kana isimnya adalah alif tasniyah fi mahalli raf'i yang bermakna huma. Nah, berikut cara membaca susunan kata. Nah, jika isim kana maka ditambah dengan kata siapa. Jika isimnya goiru akil maka diganti dengan kata apa atau dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan opo. Nah, selanjutnya jika khobar maka diberi makna itu. Contohnya kana ada Allahu, siapa Allah, ghafuron itu maha pengampun. Berikut tadi contoh membaca susunan kana. Nah, berikut tadi adalah materi dari kana dan saudara-saudaranya. Nah, materi berikutnya inna dan saudara-saudaranya. Nah, ini berikut materi inna wa ahwatuha. Nah, untuk materi selanjutnya ini ada materi inna dan saudara-saudaranya.
Nah, i'rab dari inna yaitu tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar atau tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, ini adalah amil yang kedua yang masuk pada mubtada dan khabar. Adalah inna dan saudara-saudaranya. Nah, amalnya yaitu menasobkan mubtada sebagai isimnya dan merofakkan khobar sebagai khobarnya. Contohnya, Allahu ghafurun, kemasukan inna menjadi innallaha ghafurun. Nah, kodenya un atau adapun aini, ani, ina, una. Nah, berikut maknanya. Inna maknanya sesungguhnya. Contohnya innallaha ghafurun. Yang kedua ada anna. Nah, maknanya sesungguhnya juga. Contohnya a'lamu annallaha alimun. Nah, selanjutnya ada ka'anna. Maknanya seperti atau menyerupakan. Contohnya kana Muhammadan asadun. Nah, selanjutnya adalah Allah yang maknanya andai kata atau supaya, karena mengharapkan sesuatu yang mungkin, ya kan? Contohnya la'allakum tattaqun. Nah, selanjutnya ada laita. Laita andai kata untuk tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, contohnya laitani kuntu turaban. Nah, selanjutnya adalah kinna yang maknanya tetapi. Untuk mengomentari suatu perkataan dengan menetapkan sesuatu yang tetap atau mentiadakannya. Contohnya lakinnallaha ghafurur rahim. Nah, berikut contoh inna dengan khobar mufrad. Nah, misalnya mubtadanya misalnya Zaidun qaimun. Nah, kemasukan inna menjadi inna Zaidan qaimun. Nah, inna ini adalah huruf taukid, beramal menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, Zaidan tadi adalah isimnya inna, dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Nah, selanjutnya qaiman adalah khobarnya inna. Nah, dibaca rofa dan tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Nah, berikut tadi contoh inna dengan khobar mufrad. Nah, berikut ini adalah contoh inna dengan khobar jumlah. Nah, misalnya mubtadanya contohnya Zaidun yaqumu, kemasukan inna. Nah, inna menjadi inna Zaidan yaqumu. Nah, inna adalah huruf taukid, beramal menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, Zaidan adalah isimnya inna, dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Nah, yaqumu adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Fi mahalli raf'i dibaca menjadi khobar, fi mahalli raf'i menjadi khobarnya inna. Nah, berikut tadi contoh dari inna dengan khobar jumlah. Nah, sekarang contoh inna dengan khobar sibhul jumlah. Sibhul jumlah berarti jar majrur. Misalnya Zaidun fil baiti, kemasukan inna menjadi inna Zaidan fil baiti. Fil baiti adalah khobarnya inna, fi mahalli raf'i berupa jar majrur. Nah, berikutnya contoh inna dengan khobar sibhul jumlah zorof. Nah, misalnya mubtadanya at-talibu amamal madrasati. Nah, masukkan inna menjadi innat taliba amamal madrasati. Amamal madrasati adalah khobar
Inna fi mahalli raf'i berupa berupa joroh. Nah, selanjutnya contoh isim inna berupa domir, isyarah, dan mausul. I'rabnya mahalli. Nah, contohnya innaka antal alimul hakim. Nah, inna beramal menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, untuk ka-nya menjadi isimnya inna fi mahalli nasbi karena berupa isim domir. Innaka, ka-nya domir anta. Nah, selanjutnya cara baca susunan inna. Nah, yang pertama, inna dan saudaranya itu diberi makna seperti makna aslinya. Nah, yang kedua, khobarnya inna. Khobar inna dan saudaranya diberi makna itu. Nah, selanjutnya, jika susunan khobar muqaddam, makna inna didahului dengan makna adalah. Nah, contohnya innallaha ghafurun. Inna, sesungguhnya Allah ghafurun, itu maha pengampun. Nah, berikut tadi materi dari inna dan saudara-saudaranya. Nah, sekian, terima kasih atas waktunya dan segala bimbingannya kepada Pak dosen. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.